وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله. ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم إلى أن قال باب نعم عن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعتين أخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في ركعة الأولى ما لا يطول في ركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Dan sama-sama akan memuliakan seluruh imam masjid Al-Muhajirin, Al-Habib Alwi, Wal-Ustadz Irsyad, Wal-Habib Alwi Al-Bar, Wal-Hadirin, insyaAllah semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jamil asatiz wal-habaib Ustaz Jamal, wa insyaallah semua yang hadir diberikan istiqomah, sehat wal afiyah fi ta'ah wal ibadah. Diriwayatkan dari Abi Qatadah dari ayah beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di salat zuhur, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lainnya. Dan biasanya Nabi memanjangkan bacaan surat di 2 rakaat awal, kemudian di 2 rakaat akhir Nabi hanya membaca surat Fatihah. Jadi artinya bahwa sholat zuhur maupun sholat asar, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat awal surat Fatihah dan ditambah dengan surat yang lain, sunnah. Tapi di 2 rakaat akhir yang beliau baca hanya surat Al-Fatihah. Ya. Itu yang dimaksud di hadis ini. Makanya dikatakan di sini bahwa Nabi biasa membaca di sholat zuhur di awal, yaitu 2 rakaat awal surat Fatihah, kemudian ditambah dengan surat yang lainnya. Adapun di dalam 2 rakaat yang akhir, maka yang Nabi baca hanya suratul Fatihah. Wa yusmi'una al-ayata, dan Nabi sengaja memperdengarkan bacaan tersebut kepada kami. Artinya sekalipun sholatnya sir, sholat zuhur maupun sholat asar, tapi bacaannya itu terdengar, bukan dibaca saja di dalam hati.
Wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutawwilu fi rak'ati tsaniyah. Dan Nabi memanjangkan bacaan di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, ini sunnah berikutnya, yaitu rakaat pertama dengan rakaat kedua. Rakaat pertama membaca surat yang lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Wa hakadza fil asri, demikian juga dilakukan di salat asar. Wa hakadza fi subhi, dan demikian juga dilakukan di salat subuh. Bab jahril imam bitta'min, bab tentang imam mengeraskan suara dengan membaca amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka ikutlah kalian membaca amin, atau bacalah amin, ya, fa aminu. Maka sesungguhnya siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Jadi amin itu artinya yang dibaca di akhir bacaan surat Fatihah. Sunnah kita membaca amin, walaupun amin ini tidak termasuk dari surat Fatihah, dia bukan bagian dari surat Fatihah, dia sunnah untuk dibaca di dalam doa. Nah, surat Fatihah ini terbagi dua, yang pertama al-madah, yang kedua ad-du'a. Al-madah artinya pujian kepada Allah, makanya dari awal itu isinya pujian surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu semua pujian. Nanti masuk kepada doa ihdinas siratal mustaqim, di situ sudah mulai doa sampai akhir daripada bacaan surat Fatihah. Kemudian diam sesaat di akhir bacaan surat Fatihah, baru dilanjutkan dengan amin. Jangan baca satu nafas, al-saktah, ada diam sesaat di situ, kemudian dilanjutkan dengan amin. Sunnahnya bagi imam dan makmum, imam juga tetap sunnah membaca amin. Bahkan yang masbuk, yang datangnya terlambat, ketika dia masuk ke masjid sampai pada bacaan akhir Fatihah, sekalipun dia belum masuk ke dalam saf untuk sholat, ketika mendengar akhir bacaan Fatihah, dia juga sunnah membaca amin. Nah, amin ini sendiri kalau dalam kajian ilmu nahu disebut dengan isim fi'il, ya, disebut dengan isim fi'il. Isim fi'il dengan memiliki arti istajib. Istajib artinya semoga Allah mengijabah doa, itu arti daripada amin. Tapi kalau kita kaji lebih jauh lagi secara historis, amin ini sudah ada di dalam beberapa bahasa. Semua agama samawi yang Allah turunkan kitab suci, kemudian diutusnya para nabi dan rasul, semuanya mengajarkan ketika berdoa di bagian akhir doa membaca amin. Ada yang bahasa Ibrania, ada yang bahasa Suryania, ada yang bahasa Yunani, dan bahasa-bahasa lain. Jadi kalau agama-agama samawi sudah tidak asing dengan kalimat amin. Sampai sekarang kalau mereka berdoa di agama-agama yang lain, itu menyebut dengan kata amin, ya, walaupun nanti secara logatnya berbeda. Jadi amin itu artinya istajib, istajib, semoga Allah Ta'ala menerima doa kami, istajib. Ada beberapa bacaan
yang mirip dengan bacaan amin ya. Jadi kalau mau baca amin itu kalau mau lihat harokatnya itu sebenarnya di akhirnya fathah, aminah ya. Nah, sebagaimana tertulis di Sahih Bukhari, aminah, kita bacanya amin karena wakaf. Nah, kemudian ada juga disebut amin. Amin, amin ini artinya orang yang amanah. Itu julukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh orang-orang ahlu Makkah, Rodina bil amin, Rodina bil amin, kami ridho kepada al amin. Yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya amin itu orang yang amanah. Ada juga bacaan amin ya, jadi memang beda-beda tipis. Amin itu artinya berimanlah. Nah, kalau amin yang di Fatihah itu harus dibaca panjang di bagian akhir. Awalnya panjang, bagian akhirnya juga panjang. Amin. Kalau amin artinya berbeda. Berimanlah. Amin juga artinya orang yang aman, diberikan keamanan, atau orang yang aman ya. Amin dari kata aman. Ada juga mimnya ditahan. Kalau kita baca amin itu artinya jauh sekali berbeda. Artinya orang yang menuju satu tempat dengan 6 harokat. Itu beberapa bacaan daripada amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amina wa ghalat al malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahuma al ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Apabila seorang di antara kalian membaca amin dan juga malaikat di langit membaca amin, lalu bersamaan amin daripada orang yang membaca tersebut dengan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi ketika kita baca amin, ternyata malaikat di langit juga membaca amin. Kalau bersamaan aminnya kita dengan aminnya malaikat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa kecil. Amin ini hanya khusus disunnahkan dibaca ketika dibaca surat Al-Fatihah. Surat-surat lain nggak ada sunnah untuk baca amin. Khusus untuk Fatihah kalau berbicara membaca Al-Quran ya. Dan sunnahnya itu bukan hanya di sholat, di mana setiap kali kita membaca suratul Fatihah sekalipun di luar sholat, itu kita tetap disunnahkan membaca amin ya. Jadi sunnahnya itu ketika membaca surat Al-Fatihah. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa surat Fatihah itu kalau kita bagi ada dua, ada al-madah, pujian, yang dimaksud pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maksudnya ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, substansi dari doa yang ada di surat Fatihah itu di bagian penghujung. Di bagian penghujung itu intisari daripada doa yang ada di surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu inti daripada doa yang ada di surat Fatihah. Yang pertama adalah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Mulai doanya dikata ihdina ya. Ihdina itu kan, ya Allah tolong berikan kami petunjuk, itu doa.
petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Allah lanjutkan lagi, jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat pada mereka. Jadi jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat pada mereka. Nah, di dalam ilmu qiraah, afdolnya kalau baca wasol itu menggunakan kata ghairi setelah an'amta alaihim, ya, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kalau wasol. Kalau dibaca wakaf berhenti, itu afdolnya dibaca dhamma, ya, ghairul maghdubi alaihim kalau dibaca berhenti, ya, an'amta alaihim kita berhenti di situ, kemudian lanjut ghairul maghdubi alaihim. Tapi kalau kita wasol, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tapi kalau memang dibacanya wakaf kemudian ghairi juga sebenarnya tidak ada masalah. Itu hanya afdoliyah. Dan ini kan masuk dalam ilmu qiraah orang-orang yang ahli Al-Qur'an, ya, orang awam gak mungkin paham sampai di situ. Jadi gak ada masalah sebenarnya kalau secara hukum fikih. Tapi ketika sudah memahami ilmu qiraah, baiknya dia memilih bacaan yang paling afdol. Jadi kalau wasol bacanya ghairi, kalau waqaf bacanya ghairu, ya, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Hakata. Ini tafsiran luar biasa nih yang bagian doa. Yang pertama disebutkan jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ada kitab tafsir karya Kiai Haji Sholeh Darat, ya, ulama besar di zamannya, ya. Beliau ini dinyatakan sebagai guru daripada beberapa tokoh, diantaranya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bahkan Ibu Kartini itu adalah murid-murid beliau. Kiai Haji Sholeh Darat adanya di Semarang, lahir di Jepara, wafat di Semarang. Jadi beliau awal menuntut ilmu, nanti saya mau jelaskan tafsiran beliau karena tafsiran beliau sangat menarik terkait surat Fatihah di kitab yang beliau tulis, ya, tafsir beliau. Jadi beliau ini belajar di berbagai pesantren yang ada di Jawa waktu itu. Kiai-kiai yang besar-besar, yang alim-alim itu beliau belajar kepada mereka. Setelah itu beliau lanjut studinya ke kota Makkah. Di kota Makkah beliau belajar kepada beberapa ulama, ada namanya Syekh Al-Mukri, kemudian ada juga Syekh Muhammad Hasbullah Al-Makki, dan salah satu guru utama beliau adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, seorang mufti di dua kota suci, Makkah Madinah di zamannya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini sanad keilmuan ulama-ulama Indonesia terdahulu hampir semuanya itu kembali kepada beliau, guru besar, ya. Kemudian beliau juga berguru kepada Sayyid Ahmad Bafagih dan beberapa ulama-ulama lainnya, baik yang ada di Indonesia juga di Tanah Suci Makkah. Dan beliau diizinkan dapat lisensi resmi untuk mengajar di Masjidil Haram, Kiai Sholeh Darat. Tapi ya, beliau putuskan untuk kembali ke Indonesia. Setelah itu kembali menetap di Semarang, membangun pesantren di sana. Kemudian disitulah beliau banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya kitab yang beliau tulis adalah tafsir Al-Quran pertama menggunakan bahasa Jawa, berjudul Faidur Rahman fi Tarjamati Tafsir Kalami Malikid Dayan. Itu adalah tafsiran Al-Quran menggunakan bahasa Jawa dengan Arab Pegon, mereka sebut Arab Pegon, ya. Luar biasa, hingga Ibu Kartini itu terkesan ketika keluarga Ibu Kartini ini mengadakan pengajian, yang mengajar adalah Kiai Sholeh Darat.
Ibu Kartini adalah bangsawan, ya. Ketika menerangkan tentang tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa, dengan pendekatan tafsiran sufistik isyari. Jadi beliau menafsirkan Al-Quran menggunakan metode para sufi. Tertarik Ibu Kartini, akhirnya beliau jadi murid dari Kiai Soleh Darat. Nah, nanti di waktu Ibu Kartini menikah, Kiai Soleh Darat menghadiahkan kitab tafsir tersebut, ya, Faidur Rahman. Meninggal beliau istimewa, ya. Kenapa saya katakan beliau meninggal itu istimewa? Karena meninggalnya di hari baik, di bulan yang baik. Beliau meninggalnya di hari Jumat, tanggal 28 Ramadan. Hari Jumatnya kemudian di bulan suci Ramadan. Ini alamat, ini orang baik. Ini orang soleh. Bahkan ini bisa dikatakan seorang wali min auliyaillah. Jadi meninggal hari Jumat 28 Ramadan, tahunnya kurang lebih kalau tidak salah 1903 Masehi, ya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau mengkaji, beliau membahas tafsiran Fatihah itu menarik sekali, terutama di bagian akhir tadi ketika beliau menjelaskan siapa sih jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka. Maka beliau terangkan, yaitu adalah jalannya para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, para solihin, begitu juga para ulama. Beliau nukil di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka? Allah Ta'ala berfirman, yaitu golongan para nabi, para aulia, siddiqin, itu para aulia, para syuhada, dan kaum solihin. Jadi kalau kita ingin berada di jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus mengikuti jalan mereka. Kalau kita ikuti jalan mereka, berarti Allah telah memilih diri kita sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsiran dari Kiai Haji Soleh Darat. Lanjutannya, Allah Ta'ala melanjutkan di surat Fatihah, bukan jalan orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, kebanyakan ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyebutkan adalah orang-orang Yahudi. Ghairil maghdub itu bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, itu jalan orang Yahudi. Tapi Kiai Soleh Darat, tadi saya katakan di awal, beliau menafsirkan dengan pendekatan sufistik. Beliau tidak menyebutkan golongan tertentu, tapi beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang memang meninggalkan ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tauhid. Ini korelasinya apa? Ketika seseorang, tentu di sini dimaksud orang Islam. Jika seorang muslim sudah tidak mau lagi belajar ilmu syariat, maka dari mana dia bisa tahu ini hal yang dicintai oleh Allah, ini dimurkai Allah, ini halal, ini haram? Artinya perbuatan dia setiap hari banyak terjadi pelanggaran tanpa pengetahuan dia. Itu mendatangkan murkanya Allah. Tidak peduli lagi tentang hukum Allah. Bahkan banyak yang sengaja menghindari ilmu syariat agar dia bebas melakukan apa yang dia suka. Nah, tiga ilmu ini tadi dibilang ilmu syariat. Yang kedua ilmu hakikat. Yang dimaksud ilmu hakikat di sini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf akhlak, yang dimana ilmu ini
kita memperbaiki hati kita sehingga menjadi orang yang hatinya bersih, hati menjadi baik, terbebas dari muhlikat, dan terselamatkan dengan sifat munjiat. Dan yang ketiga, ilmu tauhid. Nah, seseorang bisa dimurkai oleh Allah ketika akidahnya itu menyimpang. Dia tidak mau lagi belajar ilmu tauhid yang wajib untuk dipahami, sehingga ketika akidahnya menyimpang, misalnya menganggap Allah seperti makhluk, Allah Ta'ala memiliki tangan, mata, kaki, dan seterusnya, Allah Ta'ala sedang duduk di langit, dan seterusnya, maka ini akidah-akidah yang menyimpang yang nantinya akan mendatangkan murkanya Allah. Maka tiga ilmu inilah yang wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim di dalam hadis tersebut adalah tiga ilmu tersebut: ilmu syariat, ilmu hakikat, tanda kutip tasawuf, dan yang ketiga ilmu tauhid. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Ruslan di dalam Zubat beliau. Fa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaj lit tabayyu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i wa ilmi da'ilil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Jadi yang maghdub itu, yang dimurkai oleh Allah, sudah tidak ada peduli lagi dengan agamanya. Mau hukum masa bodoh dengan hukum Allah, urusan hati biar bersih masa bodoh juga. Untuk mengenal Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, bagi orang awam tidak perlu mendalami terlalu dalam ilmu tauhid. Cukup yang sudah disusun oleh ulama adanya sifat 20. Tahu kaidah bahwa Allah itu tanzih, Allah itu maha suci dari segala sesuatu yang diserupakan dengan sifat makhluk dan fisik makhluk. Nah, tapi kalau ilmu fikih yang wajib adalah berkaitan dengan ibadah kita, mulai dari tohara sampai ibadah haji. Ketika ada yang mau dagang, maka belajarlah ilmu fikih muamalah. Kemudian siapa yang mau menikah, belajarlah ilmu fikih nikah, biar dia tahu alat itu seperti apa, rujuk itu seperti apa. Jangan sampai akhirnya banyak yang tidak memahami, ternyata jatuh di dalam maksiat, ya. Dan yang menjadi hakim wajib belajar fiqhul jinayah, fikih tentang hukum pidana Islam. Ilmu tasawuf, cukuplah kita belajar tasawuf akhlak, ilmu tasawuf yang membenahi hati kita sehingga hati kita itu terbebas dari penyakit-penyakit hati, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari hubbud dunya, dari riya, dari ujub, dari dengki, dari hasad. Ini wajib dikeluarkan dari hati seorang mukmin kalau dia mau selamat meninggal husnul khatimah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Baik. Itu tafsiran Kiai Solidarat. Dan Nabi sudah berikan satu kunci jawaban sebenarnya. Ada satu hadis riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitab Nasaihul Ibad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu zaman menimpa umatku, mereka menjauh dari para ulama dan para fuqaha. Kalau itu terjadi, kata Nabi, fayabatalihimullah bi thalathi baliyat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka bala, musibah, yaitu 3 musibah. Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim
Allah Ta'ala akan mengangkat keberkahan dari usaha kerja mereka. Ya. Jadi kerja hartanya banyak tapi gak barokah, hartanya gak mengantarkan dia dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh. Kekayaan, jabatan yang dia dapat tidak membuat dia dekat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau keberkahan sudah diangkat, maka harta ini akan menghalangi dia untuk bisa dekat kepada Allah, akan menghalangi dia mengingat akhirat, akan menghalangi dia berbuat kebaikan. Dan bisa jadi harta ini sebaliknya akan membawa kepada kejahatan kalau berkahnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, salah satu sebab harta itu keberkahannya diangkat oleh Allah, Nabi bersabda tadi, mereka jauh dari para ulama dan para fuqaha, sudah tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Di sini makna ulama kalau kita korelasikan dengan tafsiran Kiai Sholih Darat, yaitu ulama tasawuf wa ulama tauhid wa ulama fikih. Ulama tasawuf, ulama tauhid, ulama fikih. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallitullah alaihim sultanan zalima. Allah akan kirimkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita misalnya dapat pemimpin yang kurang baik, kita harus muhasabah, evaluasi diri. Kadang-kadang dari kita juga. Bagaimana pemimpin, begitulah rakyat, dan sebaliknya. Yang ketiga, ini paling menakutkan, yang ketiga, ats-tsalitsah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Khawatir meninggal tidak membawa iman, keimanan. Ini sebagai nasihat bagi saya pribadi, bahwa sekalipun kita ini seorang muslim, kita tidak bisa menjamin diri kita itu meninggal masih dalam keadaan muslim. Karena ada beberapa dosa yang jika kita tidak meminta ampun kepada Allah, dikhawatirkan. Wal Imam Haddad, ya, di dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, dikhawatirkan dosa yang bertumpuk-tumpuk dan tidak pernah melaksanakan kewajiban Allah yang dia tinggal bertahun-tahun. Dikhawatirkan hal ini akan mengeluarkan keimanan dari hatinya di saat meninggal dunia. Jadi jangan merasa aman, ya, jangan tertipu dengan beberapa riwayat hadis yang belum tentu hadis ini juga dikatakan sahih. Artinya ada sebagian ulama juga mengkritik. Dan ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang hidupnya lalai. Apa itu? Yang namanya orang Islam tetap masuk surga. Pernah dengar hadis itu? Mau jahat seperti apapun, mau maksiat seperti apapun, oh, kita ini umat Islam. Jika ada keimanan sekecil apapun di hati, sekalipun masuk neraka, suatu saat pasti dia akan keluar dari neraka. Ini hati-hati. Ini penceramah hati-hati nih. Kalau salah menyikapi dan salah menyampaikan kepada orang yang salah, ini bisa jadi dalil seumur hidup dia lalai. Dia akan berpasrah, santai-santai aja, toh tetap masuk surga. Saya katakan beberapa ulama lain mengkritik, ya, tidak sepaham dengan riwayat ini yang mereka yakini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Karena di surat As-Sajdah itu dikatakan orang fasik itu mau keluar dari neraka, Allah kembalikan masuk ke neraka, sehingga dia tidak bisa keluar lagi. Jadi artinya maksud saya, hadis ini ada dua pandangan. Memang saya mengakui bahwa secara keseluruhan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini, ya, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa setiap orang yang dalam hatinya ada keimanan, sekalipun nanti masuk neraka, satu saat dia pasti akan keluar. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada sekelompok kecil, ya, tidak banyak. Mereka mengatakan, ya, kalau meninggalnya masih bawa dosa dan belum bertobat, dia bisa abadi dalam neraka, sekalipun dia muslim. Karena ada ayat, terutama dosa besar, ya, ada ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, biar singkat,
siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka Allah Ta'ala akan balas dia dengan apa? Neraka jahanam kekal. Disebut dalam ayat itu, kekal di dalamnya. Kemudian Allah murka dan Allah laknat dan seterusnya, ya, ala sabilil ma'na, ya. Ini makna di ayat tersebut. Nah, maka di ayat ini kata Ibnu Abbas, sahabat Rasul SAW, menyatakan siapapun yang membunuh orang dengan sengaja, tentu ini dosa besar. Setiap dosa yang disebut dalam Al-Quran itu dosa besar. Dia membunuh dengan sengaja, maka dia akan masuk neraka, kekal di dalam neraka, kata Ibnu Abbas. Karena kata siapa di sini masih umum, tidak ditaksis. Siapapun dia, mau muslim ke, non muslim ke, kalau dia sudah membunuh orang dengan sengaja dan dia belum bertobat, cara tobatnya dalam hukum syariat apa? Kisos. Maka dia bisa kekal di dalam neraka. Nah, jadi jangan santai-santai. Oh, tetap insya Allah masuk surga tuh orang. Oh, tidak ada syafaat Nabi juga, ya? Bisa-bisa iya, syafaat Nabi untuk orang Islam. Kebanyakan dosa, kata Imam Haddad, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau dia meremehkan hak-haknya, hukumnya Allah. Syafaat, jangan berpangku tangan dengan syafaat Nabi. Apa tidak malu menghadap Nabi bawa dosa terus, Rasulullah tolong bantu saya. Bawa amalan yang membuat Nabi tersenyum ketika kita berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bashir wajha nabiyikum bisoleh a'malikum. Berikan senyuman di wajah Nabi kalian dengan amal-amal soleh kalian. Ini bahaya. Coba kalau semua ceramah yang nanti disampaikan kepada orang-orang yang lalai, apalagi sekarang kan bisa lihat lewat YouTube, nonton tentang masuk surga juga. Kadang-kadang dia merasa masuk neraka disiksa sebentar doang, nanti habis keluar. Wah, masuk neraka itu gak ada yang sabar, gak ada yang mampu. Ini tafsiran daripada Kiai Solidarat, ya. Kemudian tadi disampaikan maghdub alaihim, ya, yaitu ilmu syariat, meninggalkan ilmu syariat, meninggalkan ilmu tasawuf, meninggalkan ilmu tauhid. Itu yang ditafsirkan Kiai Solidarat, itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang berikut, waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang sesat atau orang-orang yang tersesat. Kebanyakan ulama tafsir menafsirkan Nasrani, tapi Kiai Solidarat menyebutkan orang-orang yang hidupnya tersesat adalah orang-orang yang menuhankan dunia dan hawa nafsu, di mana pikiran dia selama dia hidup hanya dunia dan dunia dan dunia dan dunia. Hakikatnya dia tidak menyembah Allah secara hakikat. Allah gak hadir di hatinya, di pikirannya, di dalam hidupnya. Gak ada Allah sebenarnya. Karena di pikirannya yang dipikirkan adalah dunia, hatinya dunia. Maka Rasul SAW, beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul khamisah. Ya, kalau nggak salah khamisah, ya. Nah, ta'isa itu artinya celaka. Celaka hamba dinar. Dinar mata uang emas. Celaka hamba dirham, mata uang perak. Celaka hamba perut, simbolik hamba perut dan kemaluan. Hidupnya hanya ngikut hawa nafsu, hanya ikut memuaskan apa? Perutnya dan kemaluannya. Ya, Imam Ali mengatakan, man kanat himmatuhu ma fi batnihi kanat skimatuhu ma kharaja minhu.
Siapa orang yang pikirannya, perhatiannya ketika hidup hanya mengurus urusan perut dan kemaluan saja, maka nilainya dia di hadapan Allah seperti sesuatu yang keluar dari perutnya. Ya ikhwani, kita mulia dijadikan manusia. Kita mulia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak dilarang sukses dunia, tidak sama sekali, tapi jangan menuhankan dunia. Kita tidak dilarang kaya, banyak harta, bagus, karena ada kewajiban yang harus dengan harta, ibadah haji dengan harta, zakat juga harta, sedekah juga dengan harta. Tapi ini semua hanya fata morgana, jangan jadikan sesuatu yang nyata, letakkan di tangan, jangan di hati. Perjalanan kita panjang di akhirat, gak sebanding dengan hidup sesaat di dunia. Itu yang dimaksud oleh Kiai Saudara. Ya. Makanya ketika seorang menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba hawa nafsunya, perutnya, kemaluannya, maka kaidah yang mengatakan la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah secara hak di alam semesta ini kecuali Allah, maka itu akan tergantikan secara hakikat. Dia tidak menyembah Allah secara hakikat, yang dia sembah adalah uang, jabatan, hawa nafsu. Itu tafsiran yang luar biasa dari Kiai Soleh Darat. Ini bukan dari saya ya, dari Kiai Haji Soleh Darat ya. Beliau tafsirkan demikian. Nah, sehingga musuh-musuh Allah, saya katakan musuh-musuh yang sudah disebutkan dalam Al-Quran harus beretikat itu musuh. Ketika Allah sebutkan setan itu musuh, pasti musuh. Dia akan nggak bisa berubah. Ketika Allah katakan nafsu itu musuh, nafsu ammarah bisu, maka selamanya nafsu itu musuh. Dan ketika Allah sebutkan ada sekelompok orang Yahudi, tokoh intelektual, sekelompok, begitu juga dari Nasrani, tokoh intelektual mereka, artinya sekelompok, tidak semua, tapi ada sekelompok yang memang mereka sepanjang zaman niatnya untuk menghancurkan Islam. Kita gak bisa memikir itu. Tahu Israel sekarang itu sedang kita nonton setiap hari deh. Tapi gak bisa apa-apa, hanya diam semua. Setiap hari dibunuh itu. Ini manusia ini. Saudara kita muslim. Apa tujuannya? Ingin membuat wilayah namanya Israel Raya. Itu tujuan utama. Dan orang yang berbeda dengan ideologi mereka harus dimusnahkan. Bukan hanya Islam, Nasrani juga dimusuhi. Makanya orang Nasrani juga itu dibunuh juga. Yang sepaham dengan mereka, yang sealur dengan mereka, maka bisa tinggal di situ. Itu proyek jangka panjang mereka. Yang tidak sealur dengan mereka harus dimusnahkan atau diusir. Dalam Al-Quran sudah jelas di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walan tarda ankal yahud, sekelompok orang Yahudi dan sekelompok orang Nasrani, artinya di sini ada tokoh intelektual di dalamnya. Sama seperti orang Islam kan ada yang awam nggak tahu apa-apa. Di dalam Yahudi juga ada tokoh intelektualnya yang jahat. Dia merusak paling awal adalah Islam. Makanya ayat ini Allah awali dengan kata lan tarda. Kata lan itu harfu nafyin wa nasbin wa mustaqbal. Huruf nasab, nafi, tidak, dan mustaqbal, masa depan. Sekalipun ayat ini diturunkan di masa Rasul SAW dan kata angka di situ menunjukkan kepada Nabi khitabnya bahwa sekelompok orang Yahudi maupun Nasrani mereka tidak akan ridho kepada wahai Nabi Muhammad hingga kamu mengikuti agama mereka. Itu khitabnya kepada Nabi. Tapi ketika ada ayat ayat tersebut diawali dengan kata lan, maka konteksnya berlangsung sepanjang zaman.
dan itu berlaku kepada seluruh umat Islam sepanjang zaman. Akan ada tokoh intelektual dari Yahudi maupun Nasrani, mereka itu tidak ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Makanya dibuat namanya afkar, pemikiran-pemikiran dengan berbagai bentuk nama yang tujuannya untuk merusak ajaran Islam. Ada namanya ibahiyah, hedonis, bahwa tujuan hidup di dunia adalah kesenangan hanya ada di dunia. Maka habiskan umur kalian untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan di dunia dengan segala cara apapun. Berapa banyak kaum muslimin terpapar pemikiran itu. Ada namanya madiyah, materialis, memandang kemuliaan, kesuksesan hanya sebatas materi yang ada di dunia saja. Dia tidak memandang keberhasilan itu di akhirat. Ada juga kapitalis, Ra'sumaliyah. Ada juga pluralisme, ya, yaitu apa? Menyamakan semua agama itu sama benarnya, ta'addudiyah dalam bahasa Arab. Ada sekularisme, ya, almaniyah, yang memisahkan agama dengan urusan kehidupan, sehingga Islam itu hanya di masjid, yang namanya Islam itu hanya di majlis ta'lim, yang namanya Islam itu hanya di pondok pesantren. Tapi ketika berbicara tentang kehidupan, maka Islam nggak perlu masuk di situ. Berapa banyak yang terpapar pemahaman ini? Dan masih banyak isme-isme lainnya, Suhyuniyah, Zionisme, Suyu'iyah, komunisme. Ini semua pemikiran yang dibangun untuk merusak tatanan ajaran Islam. Makanya kita harus memahami kondisi zaman kita. Kalau ulama mengatakan ayo kita ikuti para salaf terdahulu, itu maknanya bukan kita kembali ke masa lalu, karena problem dan tantangannya berbeda masa lalu dengan saat ini. Yang dimaksud nilai-nilai kebaikan yang mereka bawa itu kita terapkan saat ini. Dan tantangan di masa kita jauh lebih berat, apalagi saat ini adanya handphone. Kita gak bisa mengingkari dan menghindari adanya kemajuan teknologi, tapi kita harus paham bahwa ini dibuat diantaranya oleh oknum tadi, tokoh intelektual, yang memang tujuan utamanya untuk merusak umat Islam. Maka Imam Ghazali, kita ikut cara Imam Ghazali. Ini kasus yang sama di masa lampau, masuknya ilmu filsafat ke dunia Islam. Ilmu filsafat asalnya produk dari Yunani. Ketika masuk ke dalam ilmu Islam, banyak yang terpapar, tanda kutip, ajaran-ajaran yang negatifnya, sehingga menjadi menyimpang beberapa pemikirannya. Tapi ada juga yang dengan ilmu tersebut justru memajukan keilmuan Islam, maju ilmu kedokteran, ilmu tentang arsitektur, ilmu tentang sosiolog. Jadi ada dampak positif, ada negatif. Hal yang sama dengan handphone yang ada saat ini, dengan media sosial. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk bisa menerapkan nilai Islam daripada handphone kita dan anak-anak kita juga, maka akan terdampak daripada rencana tokoh intelektual mereka itu untuk merusak generasi kaum muslimin. Caranya bagaimana? Silakan kita gunakan itu, tapi kita menggunakan caranya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dianggap sebagai satu tokoh yang mengislamkan filsafat. Jadi filsafat ini tidak dibuang, diterima karena memang zamannya. Tapi bagaimana Imam Ghazali menyeleksi mana yang baik diambil, yang buruk dibuang. Kemudian istilah-istilah tersebut dipakai dengan istilah Imam Ghazali mengislamkan ilmu filsafat dalam kitab Al-Qistas dan juga Mi'yarul Ilmi fil Mantiq tentang ilmu logika. Nah, kita harusnya seperti itu. Ini teknologi kita islamkan. Mereka baca nih bagaimana kita. Setiap hari yang kita nonton apa, disitulah jiwa kita. Oh, nontonnya semuanya buruk nih. Maka akan keluar semua
video-video yang buruk. Selera kita apa? Oh, selera kita ini nonton yang ini, berarti suka produk ini. Dia dagang di situ, keluarkan iklan. Ini canggih. Makanya cara pertama dibuat semenarik mungkin handphone, sehingga handphone itu menguasai pemiliknya, bukan pemilik menguasai handphone. Sekarang banyak yang dikuasai oleh handphone. Ditinggal aja berapa jam bingung dia. Ya, itu alamat dikuasai oleh handphone. Kemudian dibuat aplikasi macam-macam model dan juga ada bentuk namanya scroll. Ya, scroll itu nggak terasa 3 jam 4 jam waktu habis. Karena lihat yang satu ada judul yang menarik, lihat lagi yang satu, nggak selesai. Berapa banyak waktu terbuang kalau nonton yang tidak ada manfaat. Nah, ini yang dipelajari oleh Prof. Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad, ya, Habib Abdullah Baharun, ya. Prof. Dr. Habib Abdullah Baharun, Rektor Ahqaf. Beliau mendalami masalah ini. Makanya di beberapa seminar saya ikuti itu luar biasa. Ya, bagaimana beliau memaparkan terkait masalah tersebut. Nah, jadi ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita tidak bisa mengingkari adanya perkembangan zaman ini, tapi kita jaga nilai-nilai Islam itu dimanapun kita berada, termasuk di media sosial. Kita Islamkan itu media sosial, dan jaga generasi kita agar terjaga. Begitu juga dari pemikiran-pemikiran tadi yang sudah banyak diciptakan oleh tokoh intelektual mereka. Dan ini subhanallah, ya, terakhir saya tutup ini. Ada satu hadis Nabi sudah menyatakan hal itu. Dan luar biasanya Nabi menyatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, la tattabi'unna, kata Nabi. Coba perhatikan, kalau bisa bahasa Arab paham betul nih kalimat. Ada lam dan nun taukid, la tattabi'unna. Artinya satu kepastian, nanti umatku mengikuti jalan mereka. Ada penegasan, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku atau dakhalu juhra dhabbin la salaktumuh, kata Nabi. Umatku akan banyak mengikuti jalan mereka, orang-orang sebelum kalian. Nabi hitab kepada sahabat, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Karena tidak mungkin mereka ngajak langsung masuk ke agama mereka. Mereka ngajak kalian semua masuk Yahudi, gak mungkin. Tapi pakai cara pelan-pelan. Pertama, pemikiran dirubah, makanan dirubah. Makanya istilah dirusak dengan cultural strike. Ya, ada food, ada fashion, ada fun. Makanan, pakaian, kemudian hiburan. Ini dirancang dengan tokoh intelektual mereka, bukan main-main nih. Berapa banyak orang muslimin sekarang udah peduli lagi makanan itu halal atau haram, yang penting kalau ada bahasa Inggrisnya makan. Kemarin kasusnya permen anak-anak ternyata haram. Ayam goreng juga pernah ternyata haram. Ini yang pakai kuas itu banyak terbuat daripada bulu babi. Coba pakai logika akal sehat, seandainya digunakan ini untuk bakar ikan, maka ini diperhatikan, dirusak lewat makanan. Kedua, lewat pakaian. Dibuatlah produk-produk pakaian yang membuka aurat dengan berbagai bentuknya. Bahkan sekarang pakaian yang seakan hijab tapi ketat, itu dari mereka juga. Ya, dibuat tren-tren yang nanti bertentangan dengan ajaran Islam. Ikhwan, masalah pakaian itu penting sekali. Kalau tidak penting, kenapa di dalam kitab hadis ada bab namanya kitabul libas, kitab pakaian dibahas. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu termaktub dalam kitab Taurat dan Injil
ciri-cirinya Nabi yang akan muncul di akhir zaman, mengajak kepada berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan menyebutkan makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram disebutkan, dan termasuk juga adalah pakaian aurat. Ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, shibran bisyibrin. Jadi ikuti budaya mereka, pemikiran mereka, makanan mereka, pakaian mereka, semuanya pelan-pelan nanti mudah untuk dimasukkan generasi berikut, bukan kita sekarang, untuk masuk ke dalam agama mereka, terutama Yahudi, ya, Yahudi. Nah, itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita futuhal arifin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma